Terima kasih Dokter Aji, teman saya nih, perjuangan dulu ya Dokter Aji ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat para guru besar, senior, dan rekan sejawat sekalian. Sebenarnya terima kasih untuk panitia yang telah memberikan saya sedikit kesempatan ini untuk sedikit sharing mengenai permasalahan di bidang endokrinologi, metabolisme, dan selama pandemi terutama pada usia lanjut. Cuma karena skopnya agak luas, jadi saya fokus pada diabetes secara umum dan kemudian nanti sedikit di fase terakhir mengenai diabetes pada usia lanjut. Nah, ini sekilas sebenarnya kalau kita bicara mengenai sistem endokrinologi itu sangat luas sekali. Intinya membahas semua hormon yang terlibat yang mengatur semua metabolisme dalam tubuh. Mulai hipotalamus, hipofisis, ada kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas yang terkait metabolisme gula, kemudian ada jaringan lemak tubuh, ada tulang. Jadi karena skopnya sangat luas, saya akan fokus beberapa topik yang memang mungkin relevan dengan selama pandemi. Yang pertama terkait dengan kelenjar endokrin, kita bahas sedikit mengenai terkait yang dengan kesehatan tulang sebenarnya. Ini bukan kesehatan tulang ya, tapi sebenarnya lebih terkait dengan vitamin D. Ini saya rasa topik yang sangat sering dibahas di masyarakat mengenai vitamin D. Vitamin D ini memang penting sekali dan tidak hanya penting untuk kesehatan tulang, tapi juga penting untuk imunitas tubuh dan menjaga kesehatan sel tubuh sebenarnya, metabolisme secara keseluruhan. Kita seringkali mendengar konsumsi vitamin D harus cukup. Di sini kita lihat sebenarnya rekomendasi kecukupan kebutuhan vitamin D itu kadar normalnya adalah 30 sampai 60. Jadi tidak usah lebih dari sini, cukup normal 30 sampai 60. Memang banyak pasien-pasien kita atau orang-orang di Indonesia ini vitamin D-nya sangat rendah ya. Sering ketemu di bawah 20 atau sering sekali insufisiensi juga banyak yang ditemukan. Nah, kalau lihat kebutuhan vitamin D ini sebenarnya tidak terlalu tinggi per hari. Misalkan sini kita lihat untuk umur sampai 70 tahun kurang lebih sekitar hanya 600 unit per hari. Kalau lebih dari 70 tahun sekitar 800 unit per hari. Dan ini bisa didapat dari banyak sumber sebenarnya. Pertama dari makanan-makanan juga bisa. Kedua yang paling penting adalah sinar matahari. Selama kita tidak kabur kalau kena sinar matahari, sebenarnya pajanan kita sudah cukup ya. Kecuali pada musim-musim penghujan atau musim-musim yang sinar mataharinya jarang, nah mungkin kita harus tambahkan tidak hanya dengan sinar matahari, tapi juga harus dengan suplementasi. Ini kelompok-kelompok yang berisiko karena topiknya pada saat ini usia lansia, jadi memang ini masuk kelompok yang berisiko dan memang disarankan kalau memang rendah atau insufisiensi bisa diberikan suplementasi. Ini sedikit saya share penelitian yang kita kerjakan di FKUI, memang bukan pada lansia, ini penelitian pada pasien-pasien tiroid autoimun, penyakit Graves, kita lakukan pajanan selama 30 menit saja, selama 3 kali per minggu, itu dalam sebulan sudah naik kadar vitamin D sebanyak 30%. Jadi kalau memang kita bisa memajankan cukup, orang tua kita edukasi supaya bisa memajankan sinar matahari yang cukup, minimal 3 kali seminggu, 30 menit saja, dalam 1 bulan sudah bisa menaikkan kadar vitamin D sebanyak 30%. Nah, ini penting sekali karena konsumsi vitamin D yang terlalu tinggi juga dapat mempengaruhi metabolisme kalsium misalkan, yang dapat meningkatkan risiko tingginya kadar kalsium dalam darah. Kemudian kita masuk khususnya terkait dengan metabolisme. Endokrin tadi fokus hanya di vitamin D saja. Metabolisme intinya adalah menjaga keseimbangan sebenarnya antara apa yang kita makan dengan apa yang kita keluarkan. Ini selalu dijaga keseimbangan antara minuman, makanan, dan juga aktivitas kita sehari-hari. Kalau terjadi ketidakseimbangan, pasti akan terjadi perubahan berat badan. Kalau dia lebih banyak asupan kalorinya, maka berat badan akan naik. Kalau lebih banyak pengeluaran energinya, makanya berat badan akan turun. Nah, berat badan yang naik, ini kebanyakan yang naik adalah komponen massa lemak tubuhnya yang naik. Nah, kalau yang naik massa lemak tubuhnya, itu dapat membahayakan kesehatan. Secara teori itu masuk dalam kriteria obesitas, yaitu suatu kondisi medis yang berupa kelebihan lemak tubuh. Jadi tidak semata-mata kelebihan berat badan ya, ini kelebihan lemak tubuh yang memberikan dampak merugikan bagi kesehatan. Bisa hitung dengan indeks massa tubuh atau BMI sangat mudah sekali, saya rasa rekan-rekan sekalian sudah mengerti, tapi kita pakai patokan yang normal itu untuk Indonesia di bawah 23. Kalau 23 sampai 25 sudah overweight, kalau di atas 25 sudah masuk kriteria obes. Tapi memang kriteria ini tidak berlaku untuk orang yang suka nge-gym ya, yang misalkan binaraga yang banyak massa ototnya memang tidak masuk obesitas,
Karena yang lebih bukan massa lemak, tapi lebih karena massa otot. Tapi setidaknya untuk sebagian besar populasi cukup dengan indeks massa tubuh. Tapi kita kenal juga ada namanya obesitas sentral. Ya, obesitas sentral itu adalah penumpukan lemak tubuh di daerah perut gitu. Jadi menyebabkan lebih tinggi resikonya mengalami gangguan kesehatan. Nanti relevan dengan apa yang saya bahas di belakang. Jadi obesitas sentral ini lebih tinggi resikonya mengalami gangguan kesehatan. Gimana cara periksanya? Sebenarnya gampang, hanya dengan mengukur lingkar perutnya. Paling mudah, kalau paling gampang, sejajar dengan umbilikus ini dengan pusar ke belakang, lurus ya. Kalau perempuan normalnya di bawah 80, laki-laki di bawah 90. Jadi kalau punya alat sendiri boleh diukur, ukur sendiri dan juga ukur anggota keluarga yang ada di rumah ya, dilihat. Ini untuk orang dewasa, tidak untuk anak-anak. Nah, risiko dari overweight obesitas ini sebenarnya sangat banyak sekali ya. Mulai dari resiko diabetes, mungkin orang-orang sudah pada tahu, resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, batu empedu, kolesterolnya tinggi, dan juga risiko-risiko lain, misalkan stroke, risiko kanker, risiko pengapuran di sendi, risiko tidurnya ngorok gitu ya, sleep apnea, bahkan perlemakan di hati. Jadi risikonya cukup banyak sekali, makanya kita perlu sekali mencegah jangan sampai obesitas, kalaupun obesitas harus diturunkan berat badannya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, itu angka obesitas itu tinggi sekali, kurang lebih sepertiga ya, 30% nih, dari penduduk dewasa di Indonesia. Jadi 1 dari 3 penduduk dewasa di Indonesia mengalami obesitas. Sepertiganya juga mengalami prediabetes, sepertiganya mengalami kolesterol yang tinggi atau dislipidemia, sepertiganya mengalami hipertensi. Jadi kalau kita punya orang tua di rumah atau kita sendiri ya, nggak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengevaluasi apakah kita punya penyakit metabolik misalkan. Nah, untuk diabetes sendiri kurang lebih sekitar 10% dari populasi dewasa di Indonesia mengalami diabetes. Jadi 1 dari 10. Jadi kalau orang dewasa di Indonesia sekitar 200 jutaan, jadi mungkin jumlah penduduk dengan diabetesnya sekitar 20 juta. Dan sebagian besar itu tidak tahu kalau dia mengalami diabetes kalau tidak dilakukan screening atau penapisan. Nah, sekarang kita bergeser mengenai pandemi COVID. Kita sekarang masuk ke fase yang memang sedang mereda ya. Kita lihat dulu sempat mengalami puncak, yang bulan-bulan Juli kemarin puncaknya luar biasa sekali, sangat overwhelming untuk sebagian besar vaskes di Indonesia. Sekarang kita masih fase yang menurun. Walaupun di beberapa rumah sakit sudah mulai nampak tanda-tanda sudah mulai naik lagi nih, mulai menggeliat lagi kasus-kasus COVID yang dirawat. Tapi memang belum setinggi waktu itu. Nah, hubungan antara penyakit metabolik endokrin dengan COVID-19 ini sebenarnya dua arah. Teman-teman pasti sudah tahu kalau pasien COVID punya komorbid, baik itu hipertensi, diabetes, CVD, CKD, itu pasti risiko meninggalnya atau risiko menjadi COVID beratnya jauh lebih tinggi. Misalkan obesitas. Obesitas itu memang menyebabkan secara independen meningkatkan risiko COVID yang berat. Kenapa? Karena reseptor S2-nya lebih tinggi, memang secara underlying disease-nya dia inflamasinya sudah ada inflamasi kronik derajat ringan, begitu ada COVID yang memicu inflamasi, maka inflamasinya makin tinggi. Kemudian kapasitas parunya juga menurun karena obesitasnya, sehingga meningkatkan risiko yang berat. Kadang-kadang orang bilang, saya nggak ada komorbid, tapi memang berat badannya berlebih, gitu. Jadi memang risikonya lebih tinggi. Banyak juga pada usia-usia muda yang akhirnya meninggal, tapi ternyata komorbidnya adalah obesitas. Di Jakarta kita beberapa punya rekan sejawat yang obesitas, yang akhirnya meninggal karena COVID. Ini penelitian, jadi memang obesitas meningkatkan risiko COVID berat sampai 7 kali lipat lebih tinggi. Jadi memang satu kondisi yang perlu kita waspadai sama-sama. Ini diabetes ya, terkait diabetes, ini data di Jakarta. Jadi pasien dengan diabetes itu ternyata risiko untuk mengalami COVID-nya juga lebih, COVID yang beratnya lebih tinggi gitu. Dan kita lihat di sini antara yang diabetes sama non diabetes itu gejala infeksinya jauh lebih ketara. Lebih banyak yang mengalami demam, lebih banyak yang batuk, jadi lebih berat klinisnya. Dan kematiannya pun sampai 7 kali lipat lebih tinggi. Jadi kalau pasien normal kena COVID yang meninggal paling sekitar 3%. Tapi kalau ada diabetesnya itu meninggal sampai 20%. Atau 1 dari 5 pasien dengan diabetes. Ini di awal pandemi ya, Jakarta itu sekitar 1/5-nya meninggal karena COVID-nya. Jadi kalau ada keluarga, orang tua yang punya diabetes, terus ada gejala-gejala saluran nafas atas, hati-hati, langsung lakukan pemeriksaan, jangan-jangan mengalami COVID misalkan. Karena memang kalau ada gejala, dia risikonya lebih tinggi.
Ini contoh bahwa kalau semakin gula darahnya tinggi, kena COVID, maka risikonya makin berat. Dan di sini kita lihat, SARS-CoV-2 ini ternyata memang tidak hanya menyebabkan morbiditas mortalitas yang lebih besar, berat, tapi juga meningkatkan kadar gula darah. Lewat mana? Ternyata lewat inflamasinya, peradangannya, lewat kerusakan sel beta pankreasnya, jadi menyebabkan hiperglikemia. Diperberat oleh terapi steroid yang diberikan. Kan pasien-pasien COVID yang moderate severe diberikan steroid. Dan memang kita ketemu beberapa kasus, kita sedang dalam penelitian, banyak pasien yang diabetes baru setelah COVID justru menjadi diabetes. Atau yang tadinya diabetesnya terkontrol dengan diet atau dengan obat, begitu setelah COVID, jadi memerlukan insulin jangka panjang. Jadi memang masih banyak yang perlu dipelajarin, COVID ini ternyata memperburuk kadar gula darah. Jadi sebenarnya pasien diabetes sendiri tidak berisiko lebih tinggi untuk terkena COVID. Tapi kalau sampai terkena COVID, maka risikonya jauh lebih tinggi. Semakin jelek kendali gula darahnya, semakin jelek keluaran COVID-nya. Dan COVID dapat menginduksi timbulnya diabetes baru atau meningkatkan kadar gula darah. Nah, tapi di lain sisi, COVID-19 ini juga sebenarnya menyebabkan hambatan untuk pasien-pasien mendapatkan pengelolaan diabetes yang optimal. Baik itu dari sisi diet, exercise, glukos, maupun farmakoterapinya. Kenapa? Karena ada social distancing. Orang tua dilarang keluar dari rumah, ya kan? Anaknya paling ini nih, paling galak, nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Jadi memang aktivitas fisiknya jadi terbatas. Pola makannya juga lebih kurang sehat, apalagi kalau yang masih aktif ya, masih sering meeting-meeting online, yang duduknya meeting online langsung, mungkin tidak ada snack atau tidak sambil makan, sekarang di rumah bisa sambil matikan video, sambil makan, sambil snacking. Kemudian yang ketiga, obat-obat antidiabetesnya terbatas karena nggak berani ke rumah sakit. Ini seringkali terjadi terutama pada usia lanjut karena nggak ada yang nganterin ke rumah sakit misalkan. Anak-anaknya sendiri nggak ke rumah bapak ibunya gitu karena takut menularkan misalkan. Jadi nggak ada yang mengantarkan untuk berobat. Mau pakai telemedicine nggak bisa cara pakainya. Jadi ada kekurangan jarang melakukan visit ke klinik. Jadi memang dampaknya dua kali. Nah, kalau kita lihat di usia lanjut misalkan, mungkin ada gangguan kognitif, ada komorbiditas, risiko jatuh, dan sebagainya. Kemudian ada social isolation. Sebenarnya kalau di Indonesia relatif social isolation tidak terlalu ya, karena biasanya kalau di Indonesia kan guyup ya, orang tua masih tinggal sama anaknya, atau anaknya tinggal dekat dengan orang tuanya, jadi bisa melakukan kontrol atau membantu kendali penyakitnya. Tapi kalau di luar, ini sangat bermasalah karena seringkali orang tua tinggal sendiri atau bahkan misalkan di panti jompo. Nah, ini menyebabkan peningkatan morbiditas mortalitas pada usia lanjut selama pandemi COVID ini. Ini contoh perubahan selama COVID itu. Dulu kita berpikir bahwa banyak pasien saya kalau karena kerjanya tiap hari nggak sempat olahraga. Tapi ternyata setelah COVID pun nggak olahraga juga gitu, walaupun di rumah terus gitu. Ini terlihat dari beberapa penelitian memang olahraganya turun, yang banyak adalah konsumsi snacking atau karbohidrat sederhana. Jadi konsumsi makannya naik, olahraganya makin jarang. Selain itu juga lebih banyak stresnya kan, takut ketularan diabetes, ikut WA group teman-teman SMA atau SMP atau SD gitu ya. Setiap hari adanya berita duka cita gitu. Nah, jadi itu meningkatkan stres pada pasien-pasien diabetes. Ini contoh pada pasien usia lanjut dengan diabetes, karena aktivitas fisiknya turun, berat badannya naik, maka gula darahnya juga naik. Gitu. Ini kita lihat yang naik berat badannya atau yang nggak pernah olahraga, menurun aktivitas fisiknya, kita lihat HbA1c atau kadar gula darahnya lebih tinggi dibandingkan yang tetap maintain pola hidup yang sehat atau pola aktivitas fisik yang mencukupi. Ini penelitian di Indonesia, nggak terbatas pada lansia, itu kebanyakan kesulitan untuk melakukan konsultasi dengan dokternya. Ada yang dengan aplikasi, tapi kalau pasien usia lanjut tanpa dukungan dari anaknya atau cucunya, ini susah sekali. Dan sebagian besar membeli obat dari online atau konsul dengan online. Nah, kita sekarang mulai bergeser dengan platform edukasi yang online, misalkan ada aplikasi contohnya DM Edu Corner untuk mengedukasi pasien-pasien ini dipakai di RSCM. Tapi lagi-lagi kalau pasien usia lanjut ini penting sekali dukungan dari keluarganya atau anak atau cucunya. Ini ada studi bagus di JAMA. Jadi kalau memang nggak bisa ke fasilitas kesehatan ya telemedicine. Nah, cuma kan telemedicine ini perlu dukungan yang kuat dari keluarganya. Nggak mungkin kita minta yang kita, oma kita, melakukan telemedicine sendiri kan. Seringkali mungkin belum menguasai. Kemudian kalau memang pasiennya risiko tinggi, ya jangan ditunda-tunda itu ke rumah sakit. Tetap datang ke rumah sakit.
Yang penting harus tetap ada support system, dalam hal ini adalah keluarga dan juga vaskes yang terdekat sebenarnya. Jadi memang intinya pesannya adalah kalau pada pasien-pasien dengan DM dan penyakit metabolik, terutama lansia, yang penting jangan sampai terkena COVID. 3M-nya ada banyak, ada 6M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Mobilitas maksudnya mobilitas yang jauh. Tapi kalau aktivitas fisik yang sekitar rumah, pajanan, ketemu orangnya mungkin nggak terlalu banyak atau kecil, itu tetap bisa dilakukan, memakai masker, jauhi kerumunan, dan menyediakan makan dan minum bersama, kecuali dengan keluarga dekat ya. Jadi intinya gaya hidup sehat tetap dipertahankan, tetap kontrol penyakit dan diabetesnya. Kalau belum bisa kontrol, lanjutkan obatnya. Kalau bisa dengan telemedicine. Dan yang paling penting adalah vaksinasi. Vaksinasi ini sering penting sekali karena sering ketemu pasien yang dilarang vaksin sama anaknya. Nggak boleh Bu vaksin karena ada komorbid, ada diabetes. Padahal justru dengan komorbid, justru dengan diabetes itu harus vaksin. Karena kalau nanti nggak vaksin sampai kena COVID, dia risikonya lebih berat. Dan memang kita harus menyadarkanlah dari ring terdekat kita, keluarga kita, kerabat kita, kalau ada keluarga dengan komorbid, sarankan untuk lakukan vaksinasi kalau belum. Jadi memang penting sekali untuk dukungan keluarga ini. Karena rata-rata kalau orang udah usia lanjut, itu ngikut anaknya bilang apa, dia akan melakukan. Baik, sepertinya itu saja Dokter Aji. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke Dokter Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.